Salam sobat Lamhotma. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan KPR rumah subsidi dan non subsidi serta KPR developer. Tapi sebelum itu dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama kita akan bahas tentang rumah subsidi. Rumah subsidi biasanya lokasinya jauh dari pusat kota, namun harganya terjangkau dan tipe yang ditawarkan cenderung tipe 30 atau 36. Suku bunganya flat atau tetap. Untuk renovasi rumah sendiri atau merubah bentuk fasad tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun pertama, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Dan untuk percepatan pembayaran dibatasi atau sesuai dengan kebijakan dari pihak bank penyalur kredit. Spesifikasi bangunan mengikuti aturan pemerintah atau dari Kementerian PUPR. Sekarang kita bahas rumah non subsidi atau rumah KPR konvensional. Biasanya berada di kawasan yang dekat ke akses pusat kota atau dekat ke akses sarana dan prasarana umum dan pusat pemerintahan. Untuk tipe sendiri terdiri dari berbagai tipe, 1 lantai ataupun 2 lantai. Untuk suku bunga mengikuti kebijakan dari BI dan biasanya ada promo tertentu dan di tahun tertentu akan mengalami kenaikan sesuai dengan kebijakan bank. Dan rumah bisa direnovasi sesuai dengan kebijakan developer setelah serah terima kunci. Bisa melakukan percepatan pelunasan sesuai dengan kebijakan bank. Dan spesifikasi rumah sesuai dengan standar dari developer. Sekarang kita akan bahas tentang syarat pengajuan rumah subsidi, yaitu warga negara Indonesia usia minimal 21 tahun, usia 65 tahun saat jatuh tempo kredit, gaji pokok maksimal 4 juta untuk rumah tapak dan 7 juta untuk rumah susun, memiliki EKTP di Disiduk Capil, memiliki NPWP, belum pernah mengajukan rumah KPR sebelumnya, bebas BI checking, dan pengembang rumah subsidi terdaftar di Kementerian PUPR. Sekarang kita bahas tentang syarat untuk pengajuan rumah KPR non subsidi atau konvensional. Warga negara Indonesia berusia 21 tahun, gaji minimal 1/3 untuk yang sudah berkeluarga atau 1/2 untuk yang single dari nilai cicilan yang diambil. Misalnya untuk nilai 3 juta per bulan, minimal gaji untuk yang berkeluarga adalah 9 juta. BI checking sudah diangkat sebagai pegawai tetap untuk karyawan swasta, dan surat keterangan pengangkatan untuk ASN atau PNS serta TNI Polri, memiliki SIP, TDP, SKU untuk wira swasta, memiliki IKTP, memiliki NPWP, dan bisa mengajukan lebih dari 2 rumah asalkan memenuhi persyaratan. Sekarang kita akan bahas tentang KPR developer. Apa itu KPR developer? Yaitu rumah yang dibiayai untuk proses kreditnya oleh pengembang. Biasanya ini rumah kafling dan legalitasnya masih AJB atau belum SHM. Uang muka ditentukan biasanya 50% dari pengajuan pinjaman atau plafon pinjaman. Lama kredit biasanya 3-5 tahun
tanpa BI checking, tanpa NPWP, dan suku bunga ditentukan oleh developer. Untuk syarat sendiri sangat mudah, cukup KTP dan KK, serta sudah melakukan tanda tangan surat perjanjian jual beli dan syarat-syarat tertentu dari kebijakan yang ditentukan oleh developer. Dan pembahasan kita tentang perbedaan KPR subsidi dan non subsidi serta KPR developer semoga bermanfaat. Jika ada perbedaan dari apa yang saya sampaikan, tolong tulis di kolom komentar. Informasi penjualan perumahan di Bandung dan sekitarnya, hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini agar kami terus berkembang dan terus memberikan informasi seputar info perumahan, properti, dan perkembangan suatu kota. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share.